Mengapa sterilisasi lahan perlu saya lakukan pada tanaman cabai sudah besar seperti ini? Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Putih. Pada hari ini kawan-kawan, saya berada di kebun tanaman cabai rawit lagi. Tanaman cabai rawit yang kita tanam ini seperti yang kawan-kawan bisa perhatikan di samping saya inilah, ini merupakan lahan ketiga kawan-kawan, karena kita menanam cabai 3 tempat secara bertahap. Nah, di lahan yang pertama kita tanam sudah berbuah, dan di lahan yang kedua kita tanam sudah dia berbunga juga, sudah cukup subur karena kita melakukan perawatan kemarin. Walaupun di lahan kedua dan lahan ketiga ini kita kemarin tumpang sari dengan tanaman timun kawan-kawan. Jadi secara otomatis kalau tanaman cabai ditumpang sari dengan tanaman timun, otomatis pertumbuhannya kurang sempurna. Tetapi setelah begitu kita bersihkan tanaman timunnya dan kita melakukan perawatan yang benar-benar ekstra pada tanaman cabai, akhirnya di lahan kedua ini tanaman cabainya sudah cukup subur sekali kawan-kawan dan menghasilkan sesuai dengan harapan kita. Nah, kemudian ini di lahan ketiga juga yang kita tanami cabai rawit ini, seperti yang kawan-kawan lihat, ini tiangnya masih berdiri nih, yang bekas tanaman timun kita tidak bongkar. Dan juga ini kita sudah melakukan perawatan yang pertama, kita sudah melakukan namanya sterilisasi lahan juga sudah kita lakukan, dan kita sudah melakukan kemarin pengocoran dengan bahan-bahan yang sering saya gunakan di dunia pertanian atau khususnya di dalam merawat tanaman cabai, yaitu asam amino dan fosfat cair. Sehingga bisa kawan-kawan bisa lihat ini tanamannya sudah cukup hijau, cukup subur. Nah, itulah manfaat daripada asam amino dan fosfat cair. Karena kita ketahui ini sekarang kawan-kawan, ini musim yang sangat-sangat panas sekali di tempat saya juga, walaupun dengan ketinggian hampir kurang lebih 1000 meter di sini dari permukaan laut, panasnya juga luar biasa. Sebenarnya tempat saya ini adalah sering terjadi namanya hujan, tetapi pasti kawan-kawan bisa paham untuk situasi sekarang ini di mana-mana terjadi panas yang sangat luar biasa. Nah, walaupun dengan ketinggian seperti saya sampaikan tadi, kita juga mengalami hal yang sama kawan-kawan. Makanya saya melakukan pengocoran dengan asam amino dan fosfat. Karena asam amino ini sangat-sangat penting sekali kawan-kawan. Dimana kalau cuacanya cukup panas, itu biasanya tanaman mengalami namanya stres. Sama seperti kita, kalau kita terlalu panas sekali kita menjadi pusing kepala, pasti kita berusaha mencari pendinginnya. Makanya asam amino ini sangat bagus sekali untuk tanaman sebagai pendingin atau sebagai anti stres tanaman cabai secara khusus. Begitu juga saya memberikan fosfat ini, dimaksudkan agar akar tanaman cabai ini lebih dalam masuk ke bedengan ini, agar lebih dia bisa menyerap unsur hara lebih banyak. Kalau akarnya sehat, otomatis nanti walaupun cuaca sangat panas, pasti tanamannya akan menjadi sehat. Itu yang saya lakukan dalam perawatan tanaman cabai, khususnya di musim panas ini seperti saat ini sekarang. Nah, ini yang saya sampaikan tadi kawan-kawan, tanaman cabainya sudah pecah cabang seperti ini, sudah cukup besar juga. Dia hijau, daunnya cukup bagus, ini tidak terlalu hijau, artinya dia daunnya hijau keras. Dia ini kalau hijau lembek itu berbahaya, artinya unsur nitrogennya terlalu banyak, itu menyebabkan penyakit mudah menyerang tanaman cabai kalau daunnya lembek itu kawan-kawan biasanya. Nah, sedangkan ini jarak tanamnya yang kita lakukan di sini adalah dengan ini cukup jauh, ini hampir 60 lebih nih kawan-kawan. Nah, seperti di sini. Ini dulu di sini nih, makanya bekas tanaman timun ini tiangnya seperti ini kita belum cabut. Kita biarkan saja, nanti kita pakai tali aja nanti. Nah, seperti ini. Nah, kita juga sudah seperti tadi saya mengatakan melakukan sterilisasi lahan. Karena mengapa sterilisasi lahan perlu saya lakukan pada tanaman cabai sudah besar seperti ini? Artinya tanaman cabai karena kita tumpang sari kemarin dengan tanaman timun,
Akhirnya kan dalam arti kata nutrisi yang didapat cabai itu kurang karena kemarin ditutup oleh tanaman timun. Setelah kita bongkar tanaman timun, kita melakukan perawatan ulang. Nah, langkah awal yang kita lakukan adalah melakukan sterilisasi lahan seperti ini dengan menggunakan bahan bakteri Trichoderma, asam humat, dan silika karbon. Dan juga seperti tadi saya sudah sampaikan, kita kemarin sudah melakukan pengocoran dengan asam amino dengan fosfat cair juga. Karena seperti saya sampaikan, kalau fosfatnya itu fungsinya untuk merangsang pertumbuhan akar agar lebih dalam, sehingga walaupun di sini tanaman bekas istilahnya kita tumpang sari dengan timun, nanti diharapkan tanaman cabai ini tumbuh dengan maksimal dan menghasilkan sesuai dengan harapan kita. Itulah fungsinya, makanya sering di dunia pertanian khususnya dari pengalaman saya sering memberikan namanya asam amino dan fosfat untuk tanaman cabai. Kita selalu mix itu bahannya. Kita tidak memakai satu-satunya seperti hanya asam amino atau hanya fosfat saja, itu tidak. Kita selalu menggabungkan dua bahan ini karena dari pengalaman itu sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman cabai, baik itu di fase vegetatif maupun fase generatif seperti sekarang ini. Nah, ini sudah ada bunganya kawan-kawan. Nanti ini setelah berapa hari dia akan cukup subur dan sudah cukup besar nanti ini. Memang kalau asam amino itu sangat cepat sekali untuk pertumbuhan tanaman sebenarnya. Nah, nanti mungkin kita akan lakukan pengocoran juga dengan bahan-bahan lain kawan-kawan sebagai penunjang nutrisinya. Karena kita kan seperti tadi saya katakan di sini sudah habis sebenarnya nutrisinya di dalam bedengan ini. Karena kemarin pun waktu kita membuat bedengan ini kawan-kawan, ini kita tidak menggunakan kompos kawan-kawan sama sekali. Kita hanya menggunakan kapur dolomit dan fosfat itu saja. Tetapi memang setiap daerah, setiap wilayah itu berbeda-beda konstruksi atau kesuburan tanah kawan-kawan. Kalau di tempat saya ini tanahnya masih cukup subur, sehingga kita tidak melakukan pemberian kompos kawan-kawan seperti itu. Jadi untuk menanam cabai secara khusus, makanya dari kawan-kawan kenali kondisi fisik tanah itu sendiri. Kalau kira-kira subur, apakah perlu diisi kompos atau tidak, itu tergantung daerah masing-masing kawan-kawan. Nah, seperti ini kondisinya. Jadi sudah hijau ini, baru-baru kemarin kita memberikan asam amino dan fosfat, sudah cukup subur ini. Ini juga selokannya, kita belum melakukan pembersihan juga. Ini rumput, apa namanya ini, rumput lulangan namanya, sangat susah sekali mati ini. Kalau kita menyemprot dengan bahan yang keras, takutnya nanti akar tanaman cabai kena. Mungkin nanti kita akan melakukan penyempraian dengan sistem kontak dengan Gromoxone atau obat yang lain aja nanti, seperti itu. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Nah, jadi kita sebagai petani itu kita harus merawat tanaman cabai itu benar-benar agar menghasilkan sesuai dengan harapan kita. Walaupun ini kita menanam cabai tumpang sari dengan timun, bisa kawan-kawan perhatikan tumbuhnya cukup serempak, cukup subur ini. Artinya yang penting kita merawatnya dengan serius, dengan tepat guna, dengan tepat sasaran, itu gunanya. Makanya sering saya menanam cabai itu menggunakan asam amino dan fosfat cair. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya lakukan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita ke depannya menjadi sukses sama-sama.